Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum, bertemu kembali di podcastnya Teman Tenang. Hari ini kita akan berbincang lagi, bincang asik sama teteh ya. Bisa dikatakan teteh, bisa dikatakan ibu. Teteh yang Masya Allah dengan aktivitas yang luar biasa ya. Dia adalah Teh Wiwi Siti Fatimah. Apa kabarnya Teh Wiwi? Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Apa Luar kabarnya biasa. Teh Jiba? Alhamdulillah. Teh Wiwi selalu luar biasa ya. Kita harus tetap bahagia karena seorang ibu itu banyak aktivitasnya ya Teh Wiwi ya. Betul, bahagia mah kapanpun dimanapun harus bahagia Teh Jiba ya. Stay happy ya, stay Iya, healthy. betul. Ya, baik Teh Wiwi. Sekarang Teh Wiwi kita akan berbincang dengan tema apa ya? Masih berkaitan dengan hati ya, mental health. Berkaitan kalau dibahasakan mungkin tema yang akan kita bincangkan hari ini adalah beribadah dengan hati. Begitu Teh Wiwi ya? Iya, Ya, betul Teh Jiba. Nah, seperti yang sudah Allah firmankan dalam Al-Qur'an bahwa ketika diciptakannya manusia itu kan tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya hanya satu, yaitu beribadah. Nah, beribadah itu sendiri tentunya bukan hanya beribadah dengan raga gitu ya, tapi ternyata juga ada aspek kita beribadah dengan hati. Nah, Teh Wi, kita bincang santai ya Teh Wi ya. Iya, betul. Ini bukan materi yang berat-berat yang harus disampaikan, tapi mudah-mudahan walaupun ringan, walaupun santai, tapi bisa ditangkap gitu iya, maknanya amin. ya Teh Wi ya. Semoga manfaatnya sampai ya Teh Jiba gitu ya. Jadi tetap tenang bersama teman tenang Teh Wi ya. Nah, sebelum kita ke hal ibadah, saya tanya dulu deh Teh Wi, sejauh yang Teteh tahu nih, hakikat hati itu menurut Teh Wiwi seperti apa? Apa maknanya hati gitu? Jadi kan yang kita tahu hati itu apa yang ada di dalam raga kita gitu ya, organ tubuh kita. Nah, apa sih makna lain dari hati itu sendiri gitu? Baik, terima kasih Teh Jiba dan terima kasih juga untuk kesempatannya. Saya bisa sharing ataupun mungkin mengingatkan ya teteh-teteh semua, sahabat tenang, teman tenang. Jadi untuk materi atau tema kita hari ini berkaitan dengan beribadah dengan hati, karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu kan sebetulnya suatu keutuhan yang beberapa unsur yang kita miliki ya, tidak hanya raga tetapi jiwa, akal, dan termasuk mungkin kita kadang menyebut akal itu dengan hati. Hati itu apa sih sebetulnya Teh Jiba? Jadi kalau berbicara hati, tentu hati ini kan sesuatu yang esensi yang harus kita sadari ya. Tidak hanya sekedar fisik, tetapi kita punya hati yang harus kita jaga. Apalagi dalam beribadah. Jadi hati dalam ibadah itu adalah sebagai alat ukur. Alat ukur kita untuk bagaimana atau di mana kesolehan kita berada, sehingga kita tahu kita ini orang yang beriman atau tidak. Kemudian sebaliknya dari hati yang baik, hati yang tulus itu kan ada orang-orang munafik, di mana mereka memiliki makna berbeda antara hati dengan raganya. Orang munafik melakukan suatu amal baik, tetapi tentu hatinya itu tidak ada yang tahu ya apa niat dibalik dia melakukan suatu amal. Nah, tentu tadi ketika berbicara makna hati itu apa ya, hati itu memiliki alat ukur yang sangat penting dalam kita beribadah. Seperti itu Teh Jiba. Nah, untuk selanjutnya tadi seperti yang tadi sudah saya ulas di awal ya, bahwa beribadah itu ternyata bukan hanya dengan raga, tapi ternyata ada hal-hal atau aspek-aspek bagaimana kita beribadah dengan hati. Nah, ibadah itu kan apa saja sih Teh bentuk ibadah dengan hati itu seperti apa? Kan kalau yang kita tahu bahwa beribadah dengan raga itu seperti ibadah mahdhah ya, sholat, zakat, kemudian dan lain sebagainya, termasuk pada rukun Islam yang 5 itu. Nah, kalau beribadah dengan hati itu apa saja gitu? Iya. Karena tadi ya betul Teh Jiba, kaitan kita beribadah itu kan ada
ibadah dengan amal yang terlihat gitu ya. Terlihat bahwa dia bersedekah, terlihat bahwa dia sholat, terlihat bahwa dia berkata yang baik dan lain sebagainya. Sedangkan ketika kita beribadah dengan hati itu seperti apa pengamalannya. Nah, ketika tadi disampaikan bahwa ibadah hati itu kan tolak ukurnya itu adalah ketulusan yang memang tidak bisa kita lihat ya. Karena kita tidak bisa melihat dan membaca hati seseorang itu seperti apa. Ibadah hati itu diantaranya seperti contoh ketika kita ikhlas melakukan sesuatu itu adalah ibadah hati. Kemudian ketika kita bertobat kepada Allah, bertawakal, kita berharap, kita dan takut kepada Allah itu juga diantaranya contoh bagian dari ibadah dengan hati. Karena tidak ada orang yang tahu dan mengetahui kadar bahwa dia ikhlasnya seberapa, atau dia tobat kepada Allah sudah sejauh mana, atau misal dia betul-betul bertawakal menyerahkan segala urusannya kepada Allah sudah sejauh mana, itu tidak ada yang tahu. Makanya diantaranya ibadah hati itu ya memang ibadah yang sangat rahasia, yang tahu dia melakukan ibadah tersebut dengan tulus tidaknya adalah dirinya sendiri dan Allah betul. Karena ya itulah istimewanya hati ya, karena hati itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah yang tahu, seperti itu ya. Nah, tadi berbicara mungkin salah satu ya ibadah hati yang akan kita bahas kali ini ya, karena kalau dibahas semuanya mungkin banyak ya Teh ya. Betul. Nah, kita akan bahas kali ini tentang ibadah hati dalam tanda kutip ikhlas ya Teh Iya. ya. Karena itu mungkin masih sangat berkaitan erat sama kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Atau bahkan itu bakal jadi pondasi kita beramal. gitu ya, karena dengan ikhlas itu akan menjadi tolak ukur mungkin diterima atau tidak amal yang sejauh kita lakukan sampai saat ini, seperti itu. Karena memang dalam sebuah keterangan yang saya baca, jadi diterima dan diterimanya amal seseorang itu dengan dua aspek. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai tidak dengan apa yang dicontohkan sama Rasulullah. Dan betul kata Teh Wiwi, itu adalah fondasi utama ya keikhlasan. Nah, itu kita bahas hari ini. Nah, Teh Wiwi, definisi ikhlas itu sendiri Teh Wiwi seperti apa gitu? Iya. Barangkali ikhlas itu bukan kata yang baru ya, Teh-Jibah, kita sering dengar atau bahkan mungkin mengucapkan. Kadang kita memberi sesuatu, kadang orang ikhlas tuh, kadang suka aneh ya, ikhlas, padahal kan nggak ada yang tahu kan tadi sebetulnya, tapi orang selalu ingin tahu kadar keikhlasan kita seperti apa. Makna ikhlas itu sebetulnya memiliki arti secara bahasa itu murni, bersih gitu ya. Bahwa dalam keikhlasan itu berarti ada hal yang murni, yang bersih. Nah, bersih dari apa? Tentunya secara kalau kita kaji lagi, orang mukhlis itu atau orang yang ikhlas itu artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah secara murni. Tauhid itu adalah sebagai pilihan jalan hidupnya yang bersih, yang tanpa ternodai apapun. Berarti ketika kita ikhlas, apa yang kita harapkan ya kita mengesahkan Allah tanpa ada embel-embel apapun selain mengharapkan keridhaan dari Allah. Itu berarti berkaitan sama rukun iman yang pertama ya, tapi betul. Gitu ya, Pak. Jadi disitulah dipertaruhkan ya, dipertaruhkan keyakinan kita sejauh mana kita yakin bahwa Allah itu maha segalanya dan amal kita itu hanya disembahkan hanya untuk Allah. Itu dari segi bahasa, dari segi terminologinya, bahwa kalau kita berbicara ikhlas, mungkin kalau tadi dibahas saya ikhlas itu kan sebetulnya tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, makanya ikhlas itu adalah adanya kesesuaian, Teh-Jibah ya. Jadi kesesuaian tadi karena kita itu punya lahir, punya batin yang ini adalah dua kesatuan yang harus selaras gitu. Dan orang yang ikhlas itu dapat menyelaraskan dua hal itu, lahir dan batinnya itu sama-sama satu jalan. Tidak tadi seperti orang munafik yang di depan baik, mungkin di dalam hatinya beda, di belakangnya beda, seperti itu. Kemudian makna ikhlas yang selanjutnya itu adalah tadi beramal itu semata-mata hanya karena Allah. Jadi ingin disaksikan oleh Allah, bukan ingin disaksikan oleh manusia atau bahkan ingin dipuji manusia. Makanya kaitannya ketika berbicara ikhlas ini
sangat dikhawatirkan dengan munculnya sikap ria. Iya, ujub karena sombong. Bahkan nanti mungkin lebih jauhnya jadi sombong. Betul, ya. makanya kenapa ini jadi sangat mendasar karena dengan amal yang tanpa ikhlas ini nanti itu akan menjadi sia-sia. Karena di mata Allah ketika kita hanya sekedar beramal karena manusia, ya kita akan mendapatkan itu, tapi Allah Maha mengetahuinya dan Allah tidak akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang Allah janjikan jika dia tidak mengharap ridho Allah. Seperti itu. Itu definisi ikhlas secara bahasa dan juga menurut terminologi kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian, nah ketika kita bisa ikhlas ya, bukan tadi menyelaraskan antara rasa kita dan perilaku kita begitu ya. Nah, apa sih keutamaan ketika kita bisa melaksanakan ibadah hati ikhlas itu sendiri? Iya, sebetulnya tadi ya kalau kita mengembalikan seluruhnya kehidupan kita, bahwa kita itu tadi bahwa manusia dan jin ini diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah. Ketika kita yakin bahwa Allah itu memang sudah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah, disitulah tentunya akan muncul ketenangan dan disitulah akan munculnya kesehatan hati yang sebetulnya tidak perlu kita cari jauh-jauh kemana-mana. Sebetulnya kita bisa menciptakannya sendiri dengan keutamaan tadi ikhlas yang bisa kita tumbuhkan, di mana ikhlas ini punya keutamaan yang sangat luar biasa. Tadi saking ikhlas ini adalah amal aktivitas hati yang sangat rahasia, bahkan malaikat dan setan pun tidak mengetahui tajibah ya orang ini ikhlas atau tidak. Malaikat mungkin yang mencatat amal, oh tajibah ini amalnya baik semua ya Allah. Padahal ketika Allah mungkin membaca amal tajibah semasa di dunia yang luar biasa semuanya baik, tetapi Allah bisa melihat mungkin ada satu atau dua amal baik yang saja ternodai sama ujub, betul. Allah yang tahu. Karena menurut Allah ini saya tahu bahwa amal ini dilakukan karena ingin dipuji oleh manusia. Astagfirullah, ya Allah. Makanya kita harus senantiasa ya selalu berlindung kepada Allah, berdoa semoga kita itu memang semua amal aktivitas yang kita lakukan ini menjadi amal baik yang bernilai gitu ya. Menghasilkan pahala, karena itulah yang esensi kita di dunia itu adalah beramal dan menanam segala kebaikan sehingga dituailah nanti di akhirat. Kita sudah capek di dunia misal beramal bercocok tanam istilahnya, kita ternyata di akhirat tidak ada hasil apapun karena tadi hasil dari hati kita yang tidak ikhlas karena Allah seperti itu. Tapi saya ingat sama suatu keterangan ya bahwa kita tadi kata Teh Wiwi, malaikat dan jin pun tidak tahu ya sejauh mana keikhlasan kita gitu ya, walaupun misalkan malaikat mencatat amal kita itu baik, tapi ternyata menurut Allah tidak. Iya, betul. Dan itu ada satu keterangan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda ya, kamu itu jangan dulu mengagung-agungkan seseorang atau menghina-hinakan seseorang karena amalan yang dia perbuat. Bisa jadi seseorang itu berbuat amal baik. Nah, jika dia mati dalam keadaan beramal seperti itu, dia bisa jadi ahli surga. Tapi ternyata dia menjadi ahli neraka karena amal buruk di akhir hidupnya. Kemudian bisa jadi ada orang yang berbuat jahat menurut kita manusia, dan jika dia mati dalam kondisi seperti itu, dia akan masuk neraka, dihukumi masuk neraka. Tapi ternyata pada akhir hidupnya dia menjadi ahli surga. Karena apa manusia itu dikatakan atau bisa seperti itu? Karena ada kuasa Allah ya, bagi hambanya itu ada kuasa Allah. Ketika Allah ingin bermaksud memberikan keutamaan kepada seseorang, dia akan memberi petunjuk kepada orang itu. Dan para sahabat itu bertanya, Teh, apa sih petunjuk itu ya Rasulullah gitu ya? Petunjuk itu adalah kalau tidak salah, jadi Allah akan memberikan hidayah kepada seseorang untuk berbuat baik di akhir hidupnya, dan dia dihukumi sebagai orang yang husnul khatimah. Dan Teh Jibah tahu hidayah itu tempatnya adalah hati. Nah, itu sehingga tadi hidayah itu tidak akan kemana-mana, dia itu hanya akan datang kepada hati yang memang terbuka dan memang menurut Allah dia pantas untuk mendapatkan hidayah. Nah, itu kita jadi jangan bosan untuk berikhtiar, terus gitu ya, berikhtiar untuk bisa membuka hati, sehingga Allah tuh pantaskan kita untuk mendapatkan hidayah. Kadang kita suka jadi salah
salah tugas job desk kita seakan-akan kita boleh menilai, kita boleh menghakimi orang, tapi sebetulnya adalah tugas kita hanya sekedar berikhtiar, berusaha agar amal kita itu betul-betul murni, bersih karena Allah, karena itu yang sulit aja ya. Ya betul, Sulit. perlu perjuangan yang luar Betul. biasa ya. Kenapa sulit? Karena ikhlas itu sepertinya mudah diucapkan, tetapi Tapi sebetulnya sulit sekali direalisasikan. Ya, karena itulah yang harus kita sekarang upayakan. Gitu. Dan termasuk jihadun nafsi itu ya itu meluruskan jantung hati kita. Betul, gitu ya. betul. Jadi jangan sampai kita kalah dengan tadi ya godaan setan, jangan menyalahkan sampai godaan dari yang lain, tetapi sebetulnya kita sendiri yang harus menguatkan hati kita agar memang kita itu betul-betul pantas tadi ya menjadi orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan dari Allah, karena hati itu tempatnya. Karena kita bisa baik, bisa buruk itu tergantung dari hati kita tadi. Jadi sebetulnya yang jadi utama yang harus kita perbaiki itu adalah bermula dari hati gitu. Adanya segumpal hati yang kotor setitik itu kan sebetulnya bukan dari mana-mana, bukan dari celah noda di muka ya, tetapi adalah celah noda yang ada di dalam hati. Ketika kotor, hitam, maka hitamlah semuanya. Tetapi ketika bersih, insya Allah bersih semua. Walaupun misalkan muka kita pas-pasan ya, tapi ketika kita punya inner beauty, iya, betul. Salah satunya adalah kita bisa menjaga keikhlasan hati, maka insya Allah kecantikan itu terpancar, Masya Allah. Itu akan menjadi obat glowing tersendiri, Tajibah. Jadi mencerahkan secara natural. Iya, betul. Karena tadi hati kita jadi tenang, karena kita memang sudah hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan, perintahkan. Jadi insya Allah dengan keikhlasan ini kita bisa menjaga kehidupan kita itu lebih bahagia. Ya, gitu. amin, Masya Allah. Selanjutnya Teh, iya. Manfaat. Kan tadi ya banyak udah kita bahas ya panjang lebar, definisi keutamaan ikhlas. Iya. Manfaat dan efek tadi ya, selain dari jadi skincare alami ya, iya betul. Manfaat dan efek dari berlaku ikhlas itu sendiri bagi kita perempuan khususnya mungkin ya, atau umumnya bagi seseorang atau hamba Allah itu seperti apa? Iya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa ikhlas itu kan jadi pondasi kita beramal. Apalagi kita sebagai wanita yang peran kita itu ya, Tajibah, kalau dihitung satu-satu ya, itu kan dari pagi sampai malam itu tidak akan ada hentinya, dan banyak sekali sebagai ibu, sebagai istri, sebagai mungkin kalau yang bekerja sebagai pekerja, kita yang aktif mungkin di organisasi sebagai aktivis dan lain sebagainya, sebagai warga masyarakat. Nah itu kan kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan itu akan menjadi suatu hal yang melelahkan dan percuma ya. Jadi apalagi kalau kadang ya saya suka sedih kalau ada misal status ibu-ibu yang suka jadi apa ya, memandang sebelah mata gitu ya, mau jadi babu dulu, membabu dulu. Aduh, padahal itu bukan jadi babu, itu teh ladang amal. Ketika kita melandasi amal tersebut dengan niat yang ikhlas, itu akan jadi pahala, jadi akan kebaikan yang luar biasa gitu ya. Malah kalau didefinisikan babu seperti yang hina, tapi kalau misalkan iya, betul. ada apa definisi yang baik itu sebetulnya pahala yang mulia iya. ya bagi seorang perempuan. Dan betul tadi kan jadi obat tersendiri ya, Tajibah. Jadi kalau kita dipikirkan, kita jadinya ingin hal yang apa ya, dinilai mungkin suami atau orang lain atau mertua atau apa, siapapun itu kan jadi apa ya, kelelahan yang luar biasa ketika kita tidak meniatkan apapun yang kita lakukan ya, bukan sebagai ibu, apalagi pekerjaan yang tadi kita banyak sekali, itu akan menjadi luar biasa lelah ya. Jadi sebagai pondasi amal dan menjadikan amal itu bernilai, kemudian dengan tadi ya, dengan ikhlas itu akan mencerahkan hati, dan di mana hati itu kan menjadi pancaran ke wajah yang luar biasa. Iya, Tajibah ya. Jadi kadang kita kalau ini ya kelihatan nggak Tajibah, kalau kita lihat orang ini mah orang teh baik, orang teh apa ya, menenangkan gitu kan, mungkin bisa jadi dia memiliki hati yang ikhlas, hati yang memang bersih, sehingga mungkin orang pun yang di dekatnya atau yang melihatnya itu sama tenang atau auranya terpancar ya. Jadi insya Allah itu jadi nilai apa ya, lebih ketika kita punya keikhlasan. Kemudian ketika kita punya hati yang ikhlas, insya Allah itu menjadi modal kita mengkonsistenkan
apa ya, amal soleh kita, karena kita tahu kita mah ada beramal untuk Allah ya, jadi insya Allah itu jadi amunisi kita untuk menjadi lebih kuat dalam beramal soleh. Kemudian ketika kita melandasi ikhlas ini dengan niat yang baik, insya Allah yang mubah pun akan menjadi pahala, menjadi suatu ibadah yang luar biasa. Makanya luar biasa lah ya, ini teh berbicara ikhlas, tapi ini akan melebar ke segala arah dan ke segala penjuru yang kalau kita sadari, aduh ya Allah nih apa ya, sayang gitu ya kalau kemarin-kemarin kita banyak melakukan hal tapi tidak kita landasi dengan keikhlasan. Makanya mudah-mudahan kalau yang menyimak dan mendengarkan ini menjadi apa ya, pengingat ya Teh Jiba ya, pasti kita sudah sering sangat mendengar dari para ustadz dan orang-orang yang menyampaikan tentang ikhlas, tapi dengan ini mudah-mudahan bisa lebih menguatkan. Kemudian dengan ikhlas ini tentunya tadi kita ingin menggapai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ikhlas kita mah ada ke Allah ya, jadi semuanya kita serahkan kepada Allah, jadi pertolongan itu hanya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Allah itu dekat. Iya. Cuma kadang kita tidak sadar, kadang kita lupa bahwa sebetulnya skenario hidup kita itu sudah Allah yang atur. Betul. Gitu ya. Tapi kita tidak perlu pusing-pusing, ya Allah saya mah ingin begini, saya mah ingin begitu. Jangan ikut lelah dan ikut memikirkan skenario hidup kita ya. Iya, kita mah ya ikuti saja. Tapi menyerah sama Allah ya. Betul. Dan modalnya tadi keikhlasan, ketika kita bisa membangun keikhlasan dalam hati. Mau apapun yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, ujian seberat apapun gitu ya, selelah apapun, kita akan bisa tenang menghadapinya karena kita yakin ada Allah ya, ada Allah yang akan menolong kita. Dan ketika Allah sudah menjadi penolong, Masya Allah, tidak akan ada bisa yang mengalahkan ya Teh Jiba. Jadi bisa yang menghalangi kita, iya, betul. memberi gitu ya. Betul. Istilahnya wallahu yarzuqu min haitsu la yahtasib, ya Allah mungkin akan memberikan rezeki dari jalan mana saja yang tidak kita sangka-sangka gitu ya. Masya Allah tadi ya. Itu baru pertanyaan yang ke berapa ya? Keberapa ya? Sekian lah. Sekian ya. Iya. Tadi ya manfaat dan efek daripada ikhlas itu sendiri. Padahal kalau digali lebih banyak lagi. Betul. Tapi mungkin itu yang bisa Teh Wiwi sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencari lagi ya efeknya itu seperti apa. Bukan hanya bisa mengglowingkan wajah gitu ya. Atau mungkin nanti bisa dirasakan sendiri lah ya. Ikhlas itu seperti apa dampaknya, manfaatnya untuk kita gitu. Kemudian Teh Wiwi tadi kan seperti mudah ya kita menjelaskan sebuah keikhlasan, padahal kita sendiri juga sedang berjuang ya, sedang belajar banget gitu untuk bisa meluruskan niat, meluruskan hati kita untuk tetap ikhlas dalam baik ketika kita mengurusi rumah tangga atau ketika kita mengurusi organisasi ya, itu kalau tanpa keikhlasan tadi kata Teh Wiwi lelah banget gitu ya gitu. Nah, kenapa sih sulit banget gitu ya kita teh berlaku ikhlas, merasakan keikhlasan itu kenapa ya kadang sulit gitu ya. Ada aja gangguannya teh ingin dipuji atau ada aja gangguannya ingin mendapatkan apa gitu sesuatu, pasti itu ada aja gitu. Nah, kenapa sih sulit gitu? Baik, jadi ada beberapa ikhtiar atau upaya untuk bisa kita lakukan biar mempermudah Teh Jiba ya, mempermudah untuk kita bisa menjaga keikhlasan kita sebagai seorang muslim dalam beramal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, tentu harus senantiasa kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar hati ini senantiasa dijaga keikhlasannya, ditetapkan agar selalu lurus, hanya mengharap ridho dari Allah. Nah, itu doa ini terus, apalagi kita sebagai hamba ya. Kalau hamba itu kan tanda kita berbeda dengan Robnya itu adalah diantaranya dengan berdoa. Itu yang membedakan kita dengan Allah, di mana ya memang itulah jadi sifat yang menjadi ciri karakter hamba itu adalah berdoa. Dan hamba yang tidak mau berdoa sama Allah termasuk hamba yang sombong juga. Iya, betul. Gitu. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, itu berarti salah satu ciri bahwa kita itu adalah orang-orang yang sombong. Gitu. Jadi senantiasa kita berdoa. Kapanpun, dimanapun ada kesulitan atau mungkin kita menemukan musibah atau apapun, bahkan kebahagiaan pun, itu kan senantiasa kita sebagai muslim selalu diselingi dengan doa. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan terus bertolabul ilmi, karena dengan ilmu, apalagi ilmu agama, itu akan menjadi pondasi yang
kuat ketika kita beramal. Karena dengan ilmu inilah yang akan menguatkan dasar dalil kita, sehingga kita tahu ini baik, buruk, ini salah, ini benar, itu adalah dengan ilmu. Jadi jangan bosan, apalagi ilmu ini ketika kita dapat itu kan luar biasa ya, manfaatnya untuk kita, bahkan tidak hanya untuk kita, untuk sekitar kita pun akan merasakan ilmu yang kita dapatkan. Dan kewajiban kita menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang tidak ada akhirnya ya. Sejak kita lahir sampai kita meninggal, itulah kita wajib menuntut ilmu agar apa ya tadi, agar kita bisa menjaga keikhlasan kita terhadap Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah semangat berjuang. Terus menjaga semangat jihad, semangat kita berjuang, bahwa kita tadi ya, apalagi landasan kita di dunia ini hidup ada beribadah, itu harus menjadi semangat yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita menjadi kaum yang mager, yang hanya sekedar mengandalkan nanti, atau nanti malas, atau apa, itu nggak zaman lagi ya Tajibah. Sekarang kita sudah di era yang harus serba cepat, semuanya serba harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukan, itu akan jauh tertinggal. Gitu. Jadi jangan berpikir juga jihad itu harus misalkan kita pergi kemana atau melakukan apa. Jihad di rumah pun ketika kita misalkan mengurus anak-anak begitu ya, dari mulai pagi menyiapkan sekolah begini, kemudian melayani suami, itu bagian dari jihad kita sebagai seorang jihad perempuan. Kita mempersiapkan kita di ranah domestik kita, itu kan seperti sepele, pada itu sudah luar biasa. Makanya kita walaupun kita aktif di organisasi, tetapi ketika kita belum beres di rumah itu kan menjadi hal yang dipertanyakan. Iya betul, kurang etis lah ketika kita di luar seperti apa gitu ya, tapi rumah berantakan, anak-anak tidak terurus gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya bisa menyelesaikan di ranah manapun gitu ya. Mudah-mudahan. Makanya semangat kita harus terus jangan sampai kita kalah dengan orang-orang di luar sana yang tapi juga mungkin yang kita bisa kita mengatur dengan skala prioritas. Betul, ya Teh ya. Ada kalanya kita harus mendahulukan dulu keluarga, ada kalanya kita harus mendahulukan dulu organisasi. Itu yang bisa mengukur diri kita mana yang hari ini saat ini perlu kita lakukan, itu yang harus kita prioritaskan. Dan yang menjadi catatan, mudah-mudahan apa yang semua yang kita lakukan gitu ya, baik di rumah ataupun di luar rumah, semoga Allah ridho dan anak-anak dan suami pun ridho ya Teh ya. Masya Allah. Semoga semua orang yang kita tinggalkan atau yang kita temui itu ridho dengan kita ya. Bahkan mungkin saya bertemu dengan Tajibah sekarang, nanti berpisah Tajibah ridho ya dengan apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan ke Tajibah. Jadi jangan sampai kita ketika keluar atau berpisah ada hal-hal yang belum selesai dalam hati, sehingga ya tadi merusak semangat kita untuk bisa berjuang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang soleh. Itu insya Allah terus kita upayakan ya, karena itu yang akan menjaga kita, di mana yang akan mengingatkan, yang akan terus sama-sama berjuang kita, gitu ya. Iya, sama-sama berjuang. Jadi kadang kita kan jadi lebih semangat karena ada teman gitu. Jadi itu ada teman satu nasib, satu teman senasib gitu ya. Jadi enak gitu berbagi pengalaman dan lain sebagainya, karena ternyata tidak hanya kita sendiri yang mengalami atau lain sebagainya. Jadi kita bersahabat, bergaul, karena memang hubungan kita tidak hanya sekedar dengan Allah, tapi sesama manusia pun kita perlu punya hubungan yang baik. Dan bersahabat itu harus dengan orang-orang pilihan, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang soleh, yang memang ketika kita nilai atau ketika kita bersama dia, kita tuh punya nilai yang ingin bertumbuh, sehingga kita pun ingin melakukan kebaikan yang sama dan lain sebagainya. Itu penting ya. Jadi tidak hanya sekedar kalau kita ikut organisasi berkumpul yang tanpa faidah gitu ya, tanpa faidah atau tanpa ada nilainya, tetapi itu intinya kan adalah demi menjaga keikhlasan kita, dan mudah-mudahan ikhlas itu menjadi mudah karena kita bisa teringatkan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Dan memang teman kita itu akan menentukan bagaimana tabiat kita. Gitu ya Teh ya. Karena persahabatan itu mencuri tabiat, itu sangat betul ya. Makanya dari sekarang mungkin di teteh-teteh atau teman tenang di sana yang mungkin masih mencari, saya ini ingin punya teman, ingin punya kumpulan atau komunitas yang baik, itu cari kemana ya? Silakan Teh cari yang biasa visi misinya itu tidak menyalahi aturan Quran dan Sunnah. Seperti itu ya Teh Jibah. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga dan Allah ridho ya dengan langkah kita
yang sudah kita upayakan Nah, itu sampai tadi. sejauh ini. Dan mudah-mudahan circle kita ya memang circle yang memang memberikan aura positif ya, Betul. dampak positif bagi kehidupan kita Betul. gitu ya Teh Teh Jiba ya. temannya siapa? Oh iya Masya betul Allah. ya Teh mah Wiwi baik. kan? Oh iya jadi insya Allah kan jadi ke ini bahkan kita berteman pun kadang suka terbawa bangganya Nah, gitu ya. gitu Jadi ya. pentingnya bersahabat dengan orang yang Gitu. baik itu Karena seperti manusia itu. itu tidak bisa hidup sendiri ya, harus Betul, bersosialisasi. betul Nah, itu. sekali. Kemudian Nah, yang terakhir Jiba ada karena kita itu memang secara apa ya zaman terus berganti berubah, sering ada ya kita baca sejarah orang-orang yang soleh, sejarah mungkin nanti sirah jihadnya bagaimana Rasulullah, para sahabiah sahabat gitu ya. dan semua orang-orang yang memang ketika kita baca riwayatnya itu baik ya seringlah kita kaji sehingga mungkin insya Allah Allah pun memberikan tadi ya hidayahnya ke hati kita untuk bisa mencontoh jalannya untuk menjadi orang-orang yang Nah, soleh. itu jadi secara tidak langsung kita pun harus bisa membangkitkan apa ya, semangat literasi kita ya Teh Wi ya. Betul. Untuk bisa menjaga keikhlasan itu kita banyak baca Betul. gitu. Ternyata literasi itu bukan hanya menambah ilmu tapi juga menjaga keikhlasan. Karena itulah poin utama ketika Al-Quran turun Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk membaca. Iqra, Jadi ya. kita harus banyak baca Banyak Teh Jiba baca ya. ya. Baca Bacanya alam. yang ya baca alam, baca alam. kondisi Nah, ya. gitu. Bukan hanya alam, baca medsos ya Teh Wi dah. Jadi kalau baca itu banyak, Baca WA, baca Instagram jadi gitu. silakan deh baca yang berfaedah ya. Yang berfaedah. Jangan baca-baca hal-hal yang ya boleh sih ya untuk hiburan, non-faedah, tapi mungkin harus ada apa ya bacaan-bacaan yang membuat kita bisa lebih seimbang, baik, menyeimbangkan lebih ya seimbang. gitu. Betul, Apa yang seperti bisa itu. memberi manfaat untuk kita, bukan hanya yang tidak manfaat silahkan ya itu mubah mungkin Iya, ya. Tapi betul. kalau semuanya tidak bermanfaat, kita mau dapat ilmu dari mana Iya, betul, gitu ya Teh seperti Wi ya. itu. Terakhir nih Teh Wi ya. Iya. Nah, apa sih istimewanya gitu ya ketika kita bisa beribadah dengan menggunakan hati. Jadi ketika kita bisa beribadah dengan ikhlas, baik itu ibadah raga, mungkin ibadah raga pun perlu keikhlasan kan? Betul. Atau ikhlas itu sendiri gitu. Apa sih istimewanya yang bisa kita dapatkan gitu? Jadi ketika berbicara tadi ikhlas, ibadah hati tentu tadi ya tidak menafikan juga ibadah yang tadi raga kita juga dan penting mah ikhlas. Tapi kita Tidak melakukan tidak melakukan misal sholatnya juga tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau kita melakukan ibadah betul ikhlas tetapi tata caranya salah. Jadi tentu keutamaan ikhlas ini juga tidak akan tidak akan bernilai ketika ibadah amal kita itu juga salah. Jadi keutamaan ini tentu punya nilai yang luar biasa akan membangun satu kesatuan yang solid sempurna ketika ibadah hati dan ibadah raga ini bekerja sama. Jadi tadi walaupun ibadah hati ini tidak ada siapapun satu orang pun atau bahkan malaikat atau setan pun yang tahu, tetapi inilah dituntut kejujuran kita sebagai manusia, sebagai orang yang memang harus punya hati yang tulus, yang jujur bahwa saya ini beramal untuk Allah, saya ini beribadah untuk Allah. Karena ketika kita tidak jujur, ya sebetulnya kalau barangkali ya yang namanya manusia pasti pernah mungkin berbohong atau salah, itu kan akan bisa dirasakan oleh hati yang was-was atau tidak tenang. Nah makanya keutamaan ikhlas ini sangat diutamakan dan akan dirasakan oleh orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran ini akan mendukung keikhlasan dan keikhlasan ini akan satu sama lain menopang gitu ya kejujuran dan keikhlasan dan akan dibalut juga dengan sikap kesabaran ya. Tadi ya kalau Teh Jiba sampaikan bahwa kita di dunia ini tidak luput dari namanya ujian dan ujian ini tentu kalau tadi tidak dilandasi dengan kesabaran, kejujuran dan keikhlasan itu akan menjadi sia-sia saja. Dan saya ingat Teh Wi, jadi kenapa sih orang itu bisa berbuat kesalahan gitu ya? Kenapa Allah itu mentakdirkan seseorang itu tidak berbuat baik aja gitu ya? Tapi Allah membuat skenario manusia itu berbuat salah dan berbuat baik. Tujuannya itu ada dua, Tewi. Ternyata yang pertama agar manusia itu tidak merasa dirinya suci. Dia berbuat kesalahan itu agar dia tidak merasa bahwa saya paling suci. Dan yang kedua agar manusia itu bisa meningkatkan
apa ya, kadar keimanannya kepada Allah. Jadi gitu. Kenapa kita selalu gitu melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi gitu, istighfar lagi, karena itu dua tujuannya, agar kita bukan menjadi manusia yang merasa paling suci dan bukan manusia yang bisa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya kita berbicara saya iman kepada Allah tanpa ada ujian. Ternyata ketika kita mengucapkan iman, Allah akan berikan terus ujian lagi, musibah sesuai lagi. dengan kadarnya. Sesuai dan Jadi, memang ujian itu ada kadarnya, Teh Wi. betul. Dan sama hati pun, keikhlasan pun ada kadarnya, Teh Jiba. Jadi ada kategorinya, ini orangnya mungkin sangat ikhlas atau ikhlas saja, yaitu walau alam ya, hanya Allah yang tahu. Tapi ada kategori-kategorinya, mungkin hanya Allah yang bisa menilainya. Tetapi ketika mungkin kita pun bisa menilai ya, jadi sejauh mana kadar keikhlasan kita. Makanya yang namanya hati itu kan, kolbun itu apa ya, berbolak-balik berbolak-balik ya. Makanya tadi senantiasa kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan Allah selalu menetapkan hati kita kan gitu ya, di jalan Allah, di agama Allah. Karena ya hati itu ya tadi, makanya mungkin di hati kita langsung terbesit ada bisikan-bisikan setan. Mungkin itu tadi wajar ya, manusiawi, tetapi haruslah kita langsung ingat, sadar bahwa niat kita harus lurus tadi ya, niat kita harus ikhlas karena Allah. Seperti itu Teh Jibah ya. Masya Allah, tapi tidak terasa ya, kurang lebih sudah 1 jam belum ya. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama ya Teh Wi. Insya Allah kita berbincang lagi tentang ibadah hati selanjutnya mungkin, atau bisa jadi mungkin Teh Wi nanti membahas tentang ilmu yang lainnya di luar ibadah ini. Tapi mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan ya, yang Teh Wiwi sampaikan akan bermanfaat ya, bukan hanya untuk orang lain tapi khususnya untuk kita sendiri ya Teh Wiwi ya. Kita kan diupayakan tidak hanya bisa mengucapkan, tetapi mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan ya. Kita berikhtiar sama-sama ya Teh Wiwi ya. Nah, terakhir mungkin ya, saya tadi kan kata Teh Wiwi, keikhlasan itu akan mendatangkan pahala ya, dan ternyata sesungguhnya pahala seseorang itu tergantung bagaimana besar pahala itu, tergantung bagaimana besar ujian seseorang gitu. Kemudian ketika Allah cinta pada suatu kaum, termasuk mungkin pada seorang hamba, Allah itu akan berikan ujian. Jadi jangan berkecil hati, kenapa sih Allah teh ya gitu menguji saya teh, menikah diuji lagi. Padahal itu bisa jadi tanda cintanya Allah sama kita. Dan ketika kita ridho dengan ujian itu tadi, ikhlas dengan ujian itu, Allah akan ridho. Tapi sebaliknya ketika kita tidak ridho, malah kita banyak mengeluh teh, banyak mengeluh gitu ya, banyak marah gitu, bahkan suudzon sama Allah, maka Allah pun akan murka gitu Teh Wi. Jadi bukan pahala yang akan kita dapatkan, tapi malah murka Allah. Jadi celaka kita ya. Jadi mudah-mudahan tadi kita bisa menjaga kemurnian ibadah kita dengan bisa menjaga hati kita ya. Kadang ya kita punya kadang suka ya tadi mudah-mudahan dijauhkan dari husnuzon kita ke orang lain, suuzon kita ya. Kita kadang si teteh ini suka ini, tapi kan kita nggak tahu ya niat dia untuk memposting atau melakukan atau apapun itu. Kadang suka jadi istighfar lagi banyak istighfar. Tapi mungkin salah satunya jadi ibroh untuk kita. Jadi ketika kita melakukan amal, mudah-mudahan memang ketika kita mau posting atau apapun itu apa ini sih niatnya? Jadi kembali dulu harus membaca kepada hati kita untuk bisa memurnikan tadi ya, membersihkan kembali niat kita hanya untuk mencari ridho Allah. Dan jangan dulu suudzon sama orang lain ya, karena kita tidak bisa menghukum ya. Bukan hak kita untuk selalu menilai. Karena itu mah sudah jadi hak. Bahkan malaikat aja kan menilai, baik-baik, nggak tahu. Tapi kata Allah, kamu hanya bisa mencatat, tapi kan nggak bisa. Tetap yang bisa melihat amal itu diberi nilai oleh Allah itu ya hanya Allah sendiri. Baik Teh Wi. Terima kasih Teh Wi. Terakhir nih closing statement deh, sedikit aja gitu ya. Closing statement dari Teh Wiwi untuk teman tenang. Kalau tadi poinnya ketika beribadah dengan hati nurani, berarti di sini punya makna bahwa ikhlas itu punya nilai yang luar biasa ketika dalam beramal. Jadi yuk teteh atau teman tenang yang menyaksikan, kita koreksi kembalilah keikhlasan kita dalam beramal. Semoga apa yang kita upayakan
apa yang kita amalkan ini betul-betul bernilai dan betul-betul Allah balas dengan pahala yang baik gitu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia karena tadi pondasi niat awal kita yang tidak lurus karena Allah. Seperti itu Teh Jiba. Makasih Tewi, Iya, sama-sama, Teh jazakumullah Jiba. khairan katsira. Mudah-mudahan Amin. Tewi sehat selalu, bahagia selalu, Amin. menemani suami dan anaknya beraktivitas ya Teh ya, Amin. karena Sama-sama, tidak Teh mudah. Jiba. Amin. Iya. Baik teman tenang yang sudah menyaksikan, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang mungkin lebih menarik lagi, lebih bermanfaat lagi. Teman tenang, tetap tenang bersama teman tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.